Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di video terbarunya kemarin Harry Pras menanggapi tentang video yang di video itu ada seseorang yang membaca kitab ya. Di kitab itu dijelaskan bahwa ada seorang ulama yang bermimpi bertemu Nabi. Kemudian di dalam mimpi tersebut ulama itu bertanya kepada Nabi terkait hukum mendengarkan musik ya. Kemudian isi video itu disimpulkan oleh Harry Pras bahwa ternyata amalia masyarakat Indonesia, khususnya muslimin Indonesia, itu berdasarkan hadis-hadis mimpi katanya. Yang kedua, Harry Pras juga mempertanyakan kenapa di mimpi itu bertanya atau minta fatwa kepada Nabi tentang hukum mendengarkan musik. Kenapa tidak minta fatwa antara Sunni dan Syiah siapa yang benar? Ya, begitu tanggapan Harry Pras ya. Kita lihat dulu videonya. Coba kita simak seperti apa pertanyaan dari si ulama ini kepada Nabi Muhammad yang bertanya tentang hukum musik. Apa ini? Itu bagaimana ini? Seorang ulama sufi bernama Mirsyad Ad-Dinuri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi mengenai musik, syair dan nyanyian. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi dalam mimpi. Fakultu, lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tungkiru min hadas sima'i syai'an? Apakah engkau mengingkari mendengar nyanyian, mendengar syair? Apakah engkau menentangnya ya Rasulullah? Faqala, beliau berkata, Ma ungkiru minhu syai'an. Aku sama sekali tidak mengingkarinya sedikit pun, tidak menentangnya sedikit pun. Walakin, akan tetapi kata beliau, kullahum, katakan kepada mereka, kepada para penyanyi, para pesenandung, yaftatihuna, agar membuka nyanyiannya itu, qablahu bil Quran, dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Jadi begini ya. Pertama, kenapa ulama itu di dalam mimpinya ketika bertemu dengan Nabi kok minta fatwa tentang hukum mendengarkan musik? Kenapa tidak minta fatwa antara Sunni dan Syiah? Siapa yang benar? Jadi begini ya, Mas Harry Pras. Siapa yang bisa mengatur mimpi? Itu yang pertama. Siapa yang bisa mengatur mimpi? Kita tidak bisa mengatur mimpi. Ya, kita hanya bisa berharap, berkeinginan untuk bermimpi seperti ini misalkan. Saya ingin mimpi ini, saya ingin mimpi begini. Kita hanya bisa berharap begitu. Kita tidak bisa mengatur kita itu ingin mimpi apa. Siapa yang punya kuasa atas mimpi kita itu siapa? Kita tidak bisa mengatur mimpi kita sendiri. Kita tidak punya kuasa untuk mengatur mimpi kita agar bisa bermimpi begini, agar bisa bertanya begini. Itu tidak bisa. Jadi seseorang kalau sudah mimpi seperti itu, ya sudah, mimpinya seperti itu. Wong namanya mimpi, ya. Wong namanya mimpi, itu ya bisa diterima, itu ya bisa ya tidak diterima. Terserah orang yang mendengarkan mimpi itu. Kalau ada orang cerita pada kita, dia mimpi begini, ya itu tanggapannya, itu terserah kita. Apakah kita mau percaya atau tidak, terserah kita. Kita mau menyimpulkan bagaimana, ya terserah kita yang mendengarkan. Oh, itu hanya cerita mimpi. Yang mana orang tersebut tidak bisa mengatur mimpinya. Kan begitu. Apakah Harry Pras bisa mengatur mimpi Harry Pras? Saya ingin mimpi begini, ingin bertanya begini. Adakah orang di dunia ini yang bisa begitu?
Di dunia ini yang ada hanya berharap. Saya berharap bisa bermimpi begini. Saya berharap bisa bermimpi seperti ini. Tetapi yang bisa mengatur mimpi kita sendiri itu adalah bukan kita. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isi kitab itu ya. Kitab itu kalau nggak salah itu kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu di bab Kitabus Sima' wal Wujdi ya. Kitab yang menjelaskan tentang hukum mendengarkan musik ya. Itu di video itu yang ditanggapi oleh Harry Pras itu bukan video atau bukan bab awal dari kitab bab Sima dan Wujdi ya, bukan. Itu sudah ke bawah ya. Kalau itu dibaca dari bab pertama dari kitab Sima wal Wujdi, itu sebenarnya dari awal itu menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan ulama dalam hukum mendengarkan musik ya. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Lah di video yang ditanggapi oleh Harry Pras itu sudah agak ke bawah ya. Sudah agak ke bawah, sudah sampai pada ulama yang membolehkan. Ya, jadi sebelumnya itu ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kemudian agak ke bawah itu ulama yang sudah membolehkan ya. Nah, di situ dijelaskan ulama-ulama yang membolehkan siapa saja ya. Termasuk di situ ada sahabat, ada tabi'in juga. Nah, kemudian pada sampai yang direaction oleh Harry Pras itu bahwa ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi dan bertanya hukum musik ya. Nah, yang di video itu yang ditanggapi oleh Harry Pras itu ya, itu adalah dalil pendukung. Jadi sebelumnya itu sudah ada ulama siapa saja yang membolehkan dan alasannya apa itu sudah ada. Nah, ke bawah itu ulama yang bermimpi bertemu Nabi itu adalah dalil pendukung. Dalil pendukung yang membolehkan musik. Kalau itu dibaca utuh dari awal bab Kitabus Sima wal Wujdi ya, itu ulama berbeda pendapat. Yang awal itu dijelaskan ada yang memakruhkan, kemudian dijelaskan juga ada yang mengharamkan, kemudian sampai pada yang membolehkan. Dan terus itu ke bawah itu penjelasannya sampai kepada seseorang ulama yang bermimpi bertemu Nabi kemudian bertanya hukum musik ya. Itu dalil pendukung, bukan dalil utama ya. Jadi tidak benar kalau hanya itu misalkan yang dijadikan landasan utama oleh kami dalam membolehkan musik. Bukan itu hanya dalil pendukung. Tanpa dalil itu pun, tanpa dalil mimpi yang disampaikan dalam video itu ya, tanpa dalil ulama yang bermimpi bertemu Nabi itu pun, itu sebelumnya sudah ada ulama yang membolehkan dan alasan pembolehannya itu juga ada. Bahkan kalau itu terus dibaca sampai ke bawah, itu semakin panjang penjelasannya tentang hukum kebolehan mendengarkan musik ya. Jadi Mas Harry Pras itu harus baca utuh ya, baca utuh dari awal sampai akhir di bab Kitabus Sima'i wal Wujdi itu di kitab Ihya Ulumuddin, biar tidak salah paham ya. Begitu ya, semoga dipahami. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.